Kenapa zaman Jokowi yang dibilang revolusi mental, omong kosong itu, gak melahirkan kayak beginian? Gak ada 10 tahun. Sekarang Prabowo presiden. Tahu yang dilakukan Jokowi gak benar. Ketidaktegasan dia soal markup itu. Sekarang saya tegas. Klaim kawan kita ini, karena dia total 100% baru Prabowo bisa jadi presiden. Aku khawatir dia gede rumongso, gak ada meniru-meniru atau di bawah bayang-bayang Jokowi. Dahsyat Prabowo. Kalau betul-betul mau kerjasama tidak air dengan minyak ini, Jokowi jujur sama Prabowo. Bikin show, mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan, bikin di warung. Atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat ini yang diwariskan oleh Jokowi ini tragis ini. Aku gigit katanya. Tak tahu tak ada yang gigit. Revolusi mental katanya. Tak ada yang revolusi mental. Bayangkan dia rendahkan common sense, akal sehat rakyat Indonesia. Iya. Dia hinakan. Di situ Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Aku gak terbayang Jokowi, bagaimana tulusnya aku bantu kau. Bagaimana polosnya aku membantu kau. Temanmu bertukar pikiran. Temanmu mencari jalan keluar di awal-awal pemerintahmu. Tega kau bohongin aku. Terkait kata dan perbuatan. Tema podcast kita episode ini kan melanjutkan pendalaman dari kemarin, Bang. Keteladanan, kesederhanaan, berangkat dari buku kepemimpinan militer yang ditulis Prabowo, harapannya adalah diimplementasikan di pemerintahan Prabowo secara nyata sesuai dengan janji Suci Kopassus, berani, benar, dan juga berhasil. Kita ada tema tambahan nih, Bang, upaya pemberantasan korupsi. Kita menuntut komitmen Prabowo sebagai presiden sekarang untuk pemberantasan korupsi. Tapi kan Pak Prabowo ini nggak bisa sendiri, Bang. Ada lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya pemberantasan korupsi, KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Apalah konkret langkah nyata menurut Abang yang harus segera dilakukan Pak Prabowo dalam kaitannya komitmen pemberantasan korupsi kepada KPK, Kejaksaan, Saya Kepolisian? pikir ya, menjawab pertanyaan kau ini tidak bisa hitam putih. Dari tindakan dia, proses kebijakannya, dan kemudian ketegasannya, itu yang akan melahirkan nanti drive anti korupsi. Dan kemudian itu saya mimpi satu ketiga orang akan bilang hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur kau. Bakal terjadi nggak itu? Bakal apa nggak itu? Gila, zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Siapa backing kau? Masih berani kau main-main di anggaran. Masih berani kau markup. Masih berani kau manipulasi kredit. Budaya itu, Bang. Kau pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Bukan yang zaman seperti sebelum Prabowo. Mulyono. Bukan itu. Ada enggak itu nanti cerita itu? Keren itu, Bang. Sama dengan saya berkali-kali saya katakan, pernah enggak kita dengar cerita Kapolda Jawa Timur? Bukan main, dicintai rakyat, menangani perkara. Waduh, jangan coba-coba. Jaksa tinggi di Sumatera Utara. Wah, kenapa zaman Jokowi yang dibilang revolusi mental, omong kosong itu, gak melahirkan kayak beginian? Gak ada 10 tahun. Menjadi pembicaraan, menjadi apa di mana-mana. Wih, gila. Terbius kita. Kau udah tahu gak Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan? Wih, gila. Gak ada anak buah yang berani, gak ada ini. Rakyat senang sekali berurusan dengan kejaksaan. Ada gak? Tragedi itu tragis. Sebagai bangsa besar, ya kan, Pancasila, ya kan, kemudian dengan segala macam sumpah jabatan, gitu loh. Iya, nggak ada, nggak usah kita berteori-teori lah, dengar cerita aja lah.
ada gubernur, bukan dapat blok Medan dan segala macam. Ada gubernur seperti sama Ali Sadikin. Ada gubernur seperti Lamajito di Sulawesi Selatan. Ada gubernur yang dicintai rakyat betul-betul segala macam. Jadi legenda. Habis Ali Sadikin habis. Ada gubernur memang, ada jenderal-jenderal yang jadi gubernur, yang kemudian rumahnya jadi 3, jadi 5. Ada cerita yang begituan. Gitu loh. Iya. Kebetulan friend aku lagi tuh. Aku kenal baik gitu loh. Ini artinya apa ya? Kita berharap seperti saya katakan tadi, kalau di mata saya ini seperti air dengan minyak. Jokowi dan Prabowo. Iya. Kalau Prabowo tidak berani mengambil satu sikap kepribadian dia yang tidak meniru kekonyolan yang dibikin oleh Jokowi. Ini berlomba untuk saling mewarnai sebenarnya. Iya. Dibayang-bayangi terus. Kenapa saya bilang tidak menyamai Jokowi? Jokowi dengan kepelintat-pelintutannya, kepelin-plannya, ketidaktegasannya, ngelesnya. Itu. Pengalaman aku yang saya katakan tadi, 2 menteri saya kasih tahu ke dia. Ada dugaan korupsi. Kuat lagi bahan-bahannya. Enggak juga. Nggak ditindak ya. Ya sama yang pengalaman pahitnya Prabowo. Dia kasih tahu ke Presiden markup. Nggak ditindak juga. Nggak ditindak juga. 5 tahun lewat. Nah sekarang oke, sudahlah lewat tuh. Sekarang Prabowo presiden. Tahu yang dilakukan Jokowi nggak benar. Ketidaktegasan dia soal markup itu. Sekarang saya tegas. Sekarang saya lakukan penertiban. Mana PPATK? Mana BPK? Mana ini? Iya. Mana ini? Periksa ini semua ini. Iya, kalau Pak Prabowo cinta terhadap Indonesia. Ya, dan tidak mau dia disamakan dengan Jokowi. Iya kan, Pak Prabowo itu kan penantian panjang untuk jadi presiden kan Bang? Iya betul. Udah saatnya lah hari ini membuktikan kan? Iya, jangan kemudian diklaim kawan kita ini karena dia total 100% baru Prabowo bisa jadi presiden. Aku khawatir dia gede rumongso, ya kan? Iya. Dialah yang menciptakan Prabowo jadi presiden, maka kemudian cengengesan dia suka-suka hati dia, intervensi pilkada suka-suka hati dia. Iya. Udah selesai itu. Udah selesai. Begitu Prabowo datang dengan karakternya sendiri, nggak ada meniru-meniru atau di bawah bayang-bayang Jokowi, Iya. dahsyat Prabowo. Iya. Dahsyat. Optimis Bang ya? Yakin saya. Iya. Gitu loh. Adalah satu cerita nih Bang. Kalau kemarin Abang cerita tentang Hugeng di Thailand kan Bang? Nah. Ini ada cerita unik lagi nih Bang. Jadi ada koruptor Bang. Ya kan? Ditangkap KPK, Karotete nih. Habis itu selama proses penahanan, ini orang sholat terus Bang, berdoa terus ya kan. Satu momen ditanya petugas KPK, Bapak sholat terus kenapa? Kata dia. Bapak kok berdoa terus kenapa? Apa yang Bapak doakan? Kata dia. Saya berdoa semoga hakim bisa disogok, kata dia. Doa tuh ya. Semoga hakimnya bisa disuap, kata dia. Yang kedua semoga presidennya bisa bantu saya. Akhirnya dari Dr. Bang Arif ini kesimpulannya nggak ada lagi kita bisa bedakan mana yang baik mana yang salah Bang. Iya. Semua jadi normal aja. Terbius kita Mas. Bukan soal normal aja, itu yang satu bangsa yang tidak punya keteladanan itu tragedi. Nah, iya betul Bang. Iya. Itu poin. Sama itu satu keluarga, nggak ada keteladanan. Mau dari bapak kau, dari ibu kau, dari mertua kau, nggak ada keteladanan. Bisa nggak itu harmoni keluarga itu? Bisa nggak? Sederhana aja ukurannya. Nah ini juga begitu. Bikinlah gubernur teladan, bikinlah panglima teladan, bikinlah presiden teladan. Nggak kepada hal-hal yang sangat prinsip enak aja. Kalau saya seperti peristiwa Agus Raharjo itu sangat-sangat serius. Berani bilang aku, marah-marah suruh stop KPK untuk Big case saat itu. Waduh. Skandal besar. Itu bukan fitnah paling besar lagi, paling kejam. Padahal aku gak lakukan itu. Iya. Terus dia cengengesan aja. Enggak kok, enggak ada itu. Enggak pernah kok aku begitu.
Bayangkan dia rendahkan common sense, akal sehat rakyat Indonesia. Iya, iya. Dia hinakan. Di situ Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Dia rendahkan. Aku gigit katanya. Tak tahu tak ada yang gigit. Revolusi mental katanya. Tak ada yang revolusi mental. Malah korupsi berlomba-lomba. Gitu loh. Mengkhianati rakyat. Sampai berapa lama kau bisa nikmati kebohongan-kebohongan itu? Oke, selamatlah kau dikit ada karsismu karena kau bantu Prabowo jadi presiden. Iya. Ya ketolonglah dulu. Iya. Tapi berapa lama? Akhirnya nanti Prabowo terbuka matanya. Loh kok jadi begini ya? Kalau betul-betul mau kerjasama tidak air dengan minyak ini, Jokowi jujur sama Prabowo. Dulu ada kasus begini, aku tidak begini. Dulu aku begini, ini aku begini. Memang ada menteriku dulu, aku gak ini. Ada ini, jujur dia. Wah, ini menarik. Loh enggak, ini jujur. Cuma punya nyali nggak untuk melakukan itu. Itu enggak bisa ya, terus terang kalau orang munafik, orang yang tidak jujur, tidak ini, nggak bisa mendua itu. Nggak bisa dikompromikan, dikawinkan itu. Karena itu nurani. Moral. Gitu loh. Nggak bisa kemudian excuse atau kemudian pemaaf atau nggak bisa. Nggak bisa. Mau disandiwarain juga nggak bisa. Harusnya Jokowi menceritakan yang tadi Abang Jokowi bilang cerita dong jujur kepada Prabowo. Kalau mau bersatu. Iya. Jadi jangan dibikin show mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan bikin di warung atau kemudian apa udah muak rakyat lihat yang apa gitu adegan-adegan gitu, teater-teater yang begitu. Abang udah tegas tadi Bang ngomong Jokowi telah mengkhianati rakyat dalam kasus ini. Soal Musrajul itu. Loh, jelas dong. Itu yang saya bilang tadi buat Prabowo dua. Dia hormati rakyat atau dia hinakan rakyat. Kalau dia hormati rakyat, berjalanlah dia di jalan Siratul Mustaqim. Berjalanlah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Kalau memang dia menghormati rakyat. Tidak menipu rakyat. Tidak mengapakan rakyat. Gitu loh. Dia kan sensitif sekali. Masih ada apa yang membawa gerobak jualan dengan ini. Kemudian masih, bukan main. Waduh, terpana. Terharu kita lihat ngomongannya Prabowo. Gitu loh. Kemurnian, spontanitas dan apa dia itu kita jaga bersama. Iya. Jangan polusi dengan sikap yang diwariskan oleh Jokowi. Ini yang diwariskan oleh Jokowi ini tragis ini. Iya. Gak mudah ini buat merehabilitasi itu. Betul Bang. Ya, Iya. betul. Enggak Akhirnya mudah. jadi apa sejarah informasi perpolitikan ke depan itu pakai sampel 10 tahun Jokowi ini menurut saya sih bahaya Bang. Oh iya betul, nggak mudah itu. Untuk generasi ke depan. Dan kayak satu-satunya presiden Republik Indonesia semenjak reformasi setelah lengser masih dilaporkan terus sama rakyatnya Pak Jokowi itu Bang. Oh iya betul. Iya. Ya, atas dugaan gratifikasi, nepotisme dan sebagainya. Kayak Bu Mega nggak merasakan itu, Gus Dur nggak merasakan itu, terus siapa? SBY nggak melakukan itu. Ya Pak Jokowi ini lengser, bukannya tenang di Solo ya kan? Banyak banget aduan-aduan masyarakat ngelaporin beliau dan keluarganya. Iya. Kan ini sebenarnya tragis gitu Bang, tragis banget gitu. Nah saya pengen menggambarkan, berarti gini Bang, berarti kan tidak semua hal yang Pak Jokowi lakukan itu harus ditiru plek ketiplek lah orang Jawa itu oleh Prabowo. Prabowo harus sadar bahwa ia adalah presiden, punya hak, dia bisa mecat siapapun, bisa meresafel siapapun ketika hal yang nggak benar terjadi, Bang. Iya. Jangan karena Pak Jokowi akan dipertahankan sebagainya gitu, Bang. Sepakat gak tentang itu, Bang? Betul. Loh, tidak usah didesain, tidak usah diarsiteki, tidak usah digiring. Mau nggak mau nanti Prabowo akan kelihatan nanti bentuk karakter, the real leadershipnya. Kemudian itu akan terjadi proses itu. Hari ini belum, Bang? Ya? Belum, baru mulai. Ikan lihat. Nah sampai sejauh mana pengaruh Jokowi? Sampai sejauh mana bayang-bayang Jokowi? Itu katanya kata kuncinya cuma satu. Kalau sama-sama jujur, benar.
Tapi kalau dasarnya memang tak jujur, air dan minyak. Itu otomatis nggak usah pakai teori-teori kimia apa gitu loh. Jadi soal kedekatan hari ini adalah sandiwara aja bang? Bukan sandiwara, kedekatan taktis politik. Kau nolong gua jadi presiden, aku tolong kau anakmu jadi wakil presiden. Didasari kebutuhan, Yes, kepentingan. Nah kualitas itu menjadi tidak simpel, sederhana setelah ada pembuktian. Nggak bisa, Prabowo memang punya karakter. Nah, momen ini bang, pembuktian karakter akhirnya terpisahkan air dan minyak ini. Abang sebagai polisi senior yang mampu membaca pergerakan, apa sih momennya bang? Kalau kami boleh tahu, apakah kebijakan kan Tika? Atau pas reshuffle kah? Ini dia, Prabowo udah main ini. Udah pembuktian dia. Itu bisa gini aja lah. Dia sendiri, Prabowo mengakui bagaimana birokrasi mempersulit rakyat. Bagaimana birokrasi tidak membantu rakyat dan segala macam. Oke. Itu aja dulu, yang elementer itu aja dulu. Jokowi juga berapa kali menyebutkan itu bang? Lo bukan yang terukur yang ini. Apapun nggak ada lagi menjadi referensi dari Jokowi. Gitu, nggak ada lagi. Totally, termasuk aku orang yang dibohongi. Oke. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Aku nggak terbayang Jokowi, bagaimana tulusnya aku bantu kau. Bagaimana polosnya aku membantu kau. Temanmu bertukar pikiran. Temanmu mencari jalan keluar di awal-awal pemerintahanmu. Tega kau bohongin aku. Kau katakan Ganjar, tak tahu bukan Ganjar. Kau katakan ini ternyata bukan itu. Selesai udah. Oh itu udah rupanya kelasnya. Sorry, kau bukan kelasku. Sorry, gitu loh. Karena dia membuat kelasnya sendiri. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan tuh, sudah tapi belum. Gimana bikin bingung. Kalau diurai, diusut. Itu yang saya bilang tadi. Contoh yang dialami langsung oleh Prabowo. Soal pemberantasan korupsi di Kementerian Pertahanan. Markup. Prabowo ngaku ke saya. Iya. Jokowi ngaku ke saya dilaporin. Suruh tindak. Hasilnya nol. Oke, excuse lah. Aku kan dulu bawahannya Presiden Jokowi. Sekarang gua presiden. Ini batu ujian sama dia. Nggak usah berteori-teori banyak-banyak. Batu ujian sama Prabowo. Iya. Sekarang here I am. I am the leader. Apalagi pasukan komando. Ya kan? Berani. Jujur. Berhasil. Di mana itu pasukan komando itu? Aja. Iya, ya rakyat butuh pembuktian. Iya, bukan lagi pidato yang menggebu-gebu. Jadi bang, izin bang Arif, kalau Pak Jokowi nonton ini, statement Bang Panda ini, aduh mudah-mudahan Pak Prabowo nggak nonton video ini. Dilakukan Prabowo, aduh pusing kita. Kira-kira seperti itu. Seperti Jokowi kali Pak. Kalau gue mikirnya tadi kan Bang Panda ngomong kan, aku tulus bantu kamu Jokowi, kata Pak Jokowi. Aku tulus nipu kamu Panda. Tapi ini yang update-update yang sekarang bang. Hari ini dalam konteks korupsi, negara kita negara besar bang. Tentu butuh narasi tunggal lah. Hari ini Pak Prabowo mengambil narasi kita anti korupsi. Ya efeknya banyak untuk investasi dan sebagainya kan. Salah satu yang jadi sorotan dan ramai hari ini adalah statement Pak Luhut yang mengatakan bahwa jangan cari jabatan kalau hanya ingin kaya, kalau hanya ingin cari uang, mending berdagang saja, kata Pak Luhut. Jadi menteri-menteri ini atau kabinet Prabowo kalau mau cari uang ya jangan jadi menteri, ya lu dagang aja gitu. Gimana pandangan abang bang? Pertama terus terang aja kualitas yang dia omongin ini nggak ada yang baru. Apa yang real terjadi selama 32 tahun Soeharto berkuasa itu telah terpatri, telah tercetak, telah terbentuk. Jabatan itu mencetak uang. Oh ya? Mencetak. Indikatornya gampang. Lihat dulu rumah-rumah yang di Menteng.
Lihat dulu rumah-rumah yang di Pondok Indah dan segala macam. Rumah siapa itu? Bekas Kapolda, bekas gubernur, bekas kanwil pajak, bekas dirjen, bekas ini. Gampang aja. 32 tahun. Jadi kalau ngomong kosong, kalau mau jadi apa jadi, udah terbukti kok jadi pejabat bisa bikin uang. Batuk jadi duit gitu loh. Itu yang saya bilang sama Jokowi, hati-hati dengan dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, dendam ini, dengan terkejut badan. Batuk aja duit, gue bilang sama Jokowi. Batuk. Bapak rupanya perlu ini gitu. Loh, iya. Karena nggak punya karakter. Iya. Nggak punya ini. Pintu nggak tahu lagi dia nutup pintu mobilnya sama bukanya udah nggak tahu lagi dia, ya kan? Supirnya pun udah jadi bolong, mesti di weng bisa baru apa aja. Jadi banyak pembodohan yang ini, gitu loh. Ya pertanyaan selanjutnya bang, kalau akhirnya jabatan itu bisa mencetak uang, bisa nggak orang kita lah misalkan dekat dengan orang yang punya jabatan, kita bisa nyetak uang nggak? Ya bisa dong, tergantung daripada pejabat itu. Kalau dipakai dia jadi agennya atau dianggap jadi apanya, CS-nya atau kaki busuknya. Iya, kaki busuknya kenapa nggak bisa? Iya. Bisa. Ada kesempatan itu bang, sama abang. Loh, banyak kali kesempatan. Saya terus terang dengan bangga mengatakan selama 10 tahun saya sama Jokowi, saya nggak pernah minta apa-apa kepada dia. Tidak pernah. Padahal kesempatan banyak. Banyak kesempatan. Untuk mengkapitalisasi cetak gitu banyak. Banyak kesempatan. Saya nggak lakukan itu. Itu loh. Banyak. Dan saya dalam hal ini yang membuat saya bebas berbicara. Integritas saya ini. Gitu loh. Ya. Saya dengan bangga mengatakan, ntar dulu. Gitu loh. Tidak tersandra lagi bang. Tidak tersandra. Jadi ini kembali lagi tadi soal integritas, soal kejujuran, soal keteladanan. Jangan bermain-main di sini. Ini karmanya, akibatnya, ada hukumannya. Gak usah dulu kita meningkat menipu Allah, atau jangan dulu kita meningkat mengapakan ini. Gak usah ke situ dulu. Itu yang saya bilang tadi. Begitu penting. Maka itu, apalah keteladanan yang ditiru oleh Prabowo dari buku ini. Buat aku sampai sekarang masih tanda tanya. Yang mana lah Prabowo? Sederhana, abang lihat enggak? Enggak, gimana lah ini? Ya, saya sangat terkesan dengan Jenderal ini. Hidupnya sangat sederhana. Atau hanya kesan aja bang? Iya, hanya berhenti di tulisannya aja. Gitu loh. Harapanku, wah gara-gara ini nggak bisa. Pak Yusuf nggak suka ini. Pak Nasution nggak ini nih. Wah malu saya sama senior saya. Bagaimana aku secara moral mempertanggungjawabkan mereka? Bagaimana kalau aku lagi ziarah ke Kalibata, melewati batu nisannya, masih terngiang-ngiang di telinga aku, gimana? Iya. Itu manusia-manusia yang berbudaya, beradab, nurani. Tapi kalau sudah mati itu, ya sandiwara. Anggaplah 2 poin dari Pak Jenderal Yusuf, kesederhanaan dan keteladanan. Abang nggak menganggap kesederhanaan ada di Pak Prabowo. Keteladanan ada nggak bang? Ini harus diuji. Harus diuji. Sekarang dengan ini kesempatan emas sama dia untuk membuktikan, menguji ini. Bahwa yang kukasih ke kau itu Panda, buku kepemimpinan militer, cuplikan-cuplikan itu, lihat langkahku. Apa yang kucuplik dari Nasution, apa yang kucuplik daripada apa akan kulakukan gitu apa kan. yang dicuplik. Gitu loh. Dan seharusnya Pak Prabowo bangga ya ketika beliau disamakan dengan Jenderal Yusuf. Kalau akhirnya Pak Prabowo mengikuti jejak Yusuf. Loh iya, oh iya dong. Prestasi. Itu dong harapan dan cita-cita mereka kan. Iya, sama kayak misalkan Kapolri pengen kayak Hugeng misalkan. Iya. Iya. Tapi yang mengagetkan aku ada Kombes, sekarang sudah jadi Brigjen dia. Dia bilang ke aku, waduh Pak Panda, kalau aku ikut-ikut Pak Hugeng, ya sama aja aku jadi polisi miskin katanya. Bah, Kaget aku. Dia ngomong. Intelek ini, si Kombes ini, artinya terdidik ke sekolahnya, titelnya ada 2 gitu loh. Ya aku
siap-siap jadi miskin dong katanya. Bayangin itu diagonalnya dan pemahaman aku dengan apa dia tarik ke situ. Kalau ngikutin Hugeng, saya jadi polisi miskin. Iya. Gak bisa lagi aku beli mobil, gak bisa lagi aku ini main golf, gak bisa lagi aku apa gitu. Ke situ larinya. Dan itu gak mudah. Dan itu yang dia, itu kejujuran dia. Keterbukaan dia gitu loh. Aduh Panda, kampanye lah kau mengenai Hugeng gitu. Itu kan sama dengan bikin kita miskin gitu kan. Di era sekarang kan banyaknya begitu pemahaman Bang ya. Loh iya. Grup sana nggak meyakinkan, kayaknya nggak bisa berkembang. Iya. Padahal itu yang benar. Iya. Ini kubu-kubuan di kalangan elit-elit Bang. Itu yang aduh nggak tahu lah aku ya, sama dengan teman aku almarhum Salim Said, sejarawan itu, dia katakan artinya Tuhan pun kita bohongi gitu loh. Kalau cerita dia kurang apa lagi, sumpah jabatan, sumpah apa, sumpah ini. Gue ingat betul itu. Politisi Golkar tuh ya. Iya, bayangin tuh. Tuhan pun kita bohongi. Kita bohongi. Wah, di atas Alkitab, di atas Al-Quran. Sumpah. Nanti. Bayangin. Hebat juga kau saling gue lagi. Rupaan gak sadar loh ini. Tuhan pun kita bohongi gitu kan. Iya. Ini Bang, aku pengen di terakhir ya. Hal apa yang seharusnya Pak Prabowo lakukan dengan mengambil pelajaran masa lalu? Kan kita kadang melihat masa lalu hanya melihat saja gitu. Padahal kita untuk melihat ke depan kan kita lihat masa lalu. Oh saya harus tiru Yusuf, oh saya nggak harus tiru Jokowi, oh saya harus tiru SBY, nggak harus tiru ini misalkan. Apa yang seharusnya Pak Prabowo lakukan hari ini Bang? Kalau kita melihat masa lalu. Saya pikir ya yang miskin, yang haus, yang kerinduan, adanya pemimpin-pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Adanya pemimpin-pemimpin yang memberikan keteladanan. Ada pemimpin-pemimpin yang bersih dari korupsi, bersih dari mental manipulasi. Saya pikir sederhana, nggak muluk-muluk, atau pemimpin yang bisa bagi kami mobil, membuat kami kapling, enggak. Itu aja kekhasan kekuatan bangsa ini dalam moralitas itu. Maka itu saya kembali flashback kepada sejarah. Kita bangsa yang betul-betul sangat kuat. Tidak mudah untuk dipecah belah. Tidak mudah. Kurang apa kita mau pecah belah dulu PRRI Permesta. Bisa Korea Utara, Korea Selatan. Bagaimana kita bisa, waktu DI, TI, Kartosuwiryo, Karamuncakan, bisa seperti Bangladesh, Pakistan Timur, Pakistan Barat. Gak pecah kita. Dahsyat bangsa ini. Nah tinggal sekarang diisi bagaimana? Masih kita biarin. Yang omon-omon, masih kita biarin. Yang nipu-nipu rakyat. Yang masih kita biarin pembohong-pembohong. Aku gigit, aku apa. Saya akan lawan gitu ya. Di kertas Surya Paloh kelepek-kelepek juga deh. Saya akan lawan. Datang Surya Paloh. Keluarkan Jaksa Agung dari Nasdem, kami keluar dari kabinet. Mundur dia. Gitu loh. Gak berani. Gimana kualitas kayak begitu? Integritasnya begitu, rapuh gitu gimana? Pertanyaan selanjutnya, sampai kapan Abang mau kritik dan keras ngomong tentang ini Bang? Saya pikir kita merindukan satu perubahan, perbaikan. Harapan kita taruh kepada Prabowo. Iya. Ini bukan soal warisan dari pilpres lagi. Kita melihat menyongsong ke depan. Ini akan kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dengan tampilnya hadir. Oh setelah Prabowo. Gak ada lagi. Wah setelah ini. Lihat tuh BUMN bersih. Bukan sarang koruptor lagi. Ya kan? Lihat itu semua departemen. Lihat itu ini. Lihat itu ini. Wah. Itu baru keren nih Bang. Wesh. Bukan main dong.
Apa sih yang sulit untuk menciptakan itu? Kejujuran, keteladanan. Ya kan? Nah sekarang yang paling menonjol sekarang number one, presidennya dari Kopassus. Kemudian nih, pak, seperti pisau masuk di sarungnya. Berani, jujur, berhasil. Semboyannya Kopassus. Klop gitu loh. Ibarat pisau tuh tap, ketemu di sarungnya. Gitu loh. Ya memang udah dilatih, udah dididik untuk berani. Sudah memang bagian dari wayang jujur. Dan berhasil. Tahu caranya. Iya. Tahu caranya. Iya. Tanpa ada kepentingan-kepentingan. Jadi saya optimis terus terang aja akan terjadi satu perubahan nanti kalau tidak meniru Jokowi. Tidak mencontoh Jokowi. Udah harga mati tuh pakai bang. Loh iya dong, iya udah terbukti. Aku gigit yang mana dia gigit. Yang ada cerita Agus Raharjo. Ya kan? Kalaupun dibantah itu dan sebagainya. Yang mana dia gigit. Kan? Kemudian saya akan lawan. Siapa saja yang... Apa yang mau dilawan? Di Gertak Surya Paloh aja mundur. Iya. Itu kok dia tidak tergugah hati dia, risau. Kebohongan-kebohongan dia gampang dijengkal. Wah ngeri loh tuh kalau kita dulu zaman belajar di SD muka tembok katanya. Kita belajar itu. Wah kau muka tembok kau gitu ya kan. Gak ada lagi perasaan, gak ada lagi nurani. Gitu loh. Jadi kembali ke pertanyaan kau tadi bahwa apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa itu tidak muluk-muluk. Itu akan berat niru itu. Udah lihat presiden kita Prabowo. Wih, gila, nggak ada lagi orang yang berani korupsi. Kau lihat sekarang pelayanan badan pertanahan. Wih, kau lihat sekarang pelayanan pajak. Wah, kau lihat ini. Jadi kalau dikatakan apa itu yang ngomong kalau mau cari uang janganlah jadi pejabat itu menafikan satu realita. Iya menafikan realita jadi pejabat. Iya. Kejarlah jabatan karena jabatan bisa cetak uang sampai sekarang. Ngapain kau gubernur? Ngapain kau jadi kanwil? Ngapain kau jadi kepala seksi di bea cukai? Kos politik mahal pula kan. Gimana kau jadi kepala seksi di pajak? Itu loh. Iya. Itu yang terjadi dan itu yang empirik terbukti dilakoni Selama 32 tahun. Iya. Doktrin gitu ya. Doktrin. Ya, terus sekarang kita ngomong jangan menjadi pejabat. Karena waktu Orde Baru Pak Luhut nggak kebagian bang. Apa ya? Kan dikotakan, abang bilang kan dikotakan Pak Luhut ini. Oh iya memang kasihan juga waktu itu. dia karena tidak senangnya Faisal Tanjung dia di Kodiklat padahal dia the best dalam tamatan yang terbaik peraih itu pedang apa itu Adi Makayasa. Dia tidak pernah jadi Pangdam apalagi Pangkostrat Kasat tidak pernah. Makanya waktu menantunya jadi Kasat menangis beliau. Iyalah cita-cita beliau itu jadi Kasat kan waktu itu. Dia tertolong karena Gus Dur karena kebaikan Gus Dur ya kan? Diangkatlah dia jadi bintang 4 jenderal tituler. Diangkatlah dia jadi menteri ya. Iya. Dan sedikit tertolong juga abang bantu kenalin lah sama salah satu pengusaha kala itu ya bang ya. Luhut ya. Iya dia sendiri waktu itu karena baru eksis dengan sudah dikasih pangkat emas. Dia pengen juga seperti teman-temannya jenderal yang lain dekat dengan konglomerat. Dekat dengan oligarki. Itu kaget aku. Pan, kau kenal gak Tommy Winata? Kenalkanlah dulu aku sama dia. Gitu kan. Aku kenalkanlah dia. Kata Luhut ke abang. Enggak, Luhutnya aku kenalkan. Ke Tommy Winata. Tom, ini pemimpin masa depan yang gemilang ini. Aku bilang, itu 10 tahun yang lalu. Iya. Begitu si Tommy kuliah di kamarnya, ke kamar tunggu Luhut. Betul gak Tom? Apa yang aku bilang? Iya gitu ya.
Entah kemana keluar mulut aku, Tom, pemimpin masa depan. Ini gitu. Iya, doain aku juga. Ini pemimpin masa depan nih Arif. Bang, terakhir Bang. Ya kan? Saya ada yang mau tambahkan pertanyaan terkait upaya pemberantasan korupsi. KPK menurut Abang sekarang terjadi rumor di masyarakat perlu dikembalikan undang-undang yang lama. Pendapat Abang gimana, Bang? Kalau emang saya pikir banyak polemik, banyak diskusi mengenai KPK ini. Dan juga banyak amburadul yang dibikin Jokowi zaman pemerintahan dia tentang KPK ini. Undang-undang. Saya pikir udah kembali ke awalnya. Dan waktu itu simple. Kembali ke awalnya. Dan kelihatan terbukti. Waktu dipimpin oleh Taufik Ruki sama Panggabean. Dua kombinasi, satu polisi yang punya integritas, Taufik Ruki. Kemudian satu jaksa yang punya integritas tinggi. Jadi berputar itu. Gitu loh. Tapi kalau benar yang dikatakan Agus Raharjo ini, tragedi, skandal itu. Itu mesti diusut klarifikasinya. Tidak cukup dengan mengatakan, tidak benar, nggak ada itu. Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Harus usut. Harus diusut dong. Sekelas Agus Raharjo mengatakan dia dipanggil ke istana dimarah-marahi. Suruh presiden. Hentikan perkara, spektakuler lagi. Koruptor kelas kakap lagi. Apa iya Agus Raharjo bohong? Apa iya Agus Raharjo ini? Wah, itu bukan satu hal sepele yang dibiarkan lewat begitu aja. Iya kan? Perlu perhatian khusus dari kita juga. Aku sebagai jurnalistik juga tergelitik juga. Maka itu aku hubungi Rosi. Wawancaramu dengan Agus Raharjo itu ada follow up-nya. Maksud Om, dia panggil aku Om. Maksud Om gimana? Jokowi udah ditanya kebenarannya itu. Oh sudah. Pratikno juga. Dia bantah, nggak benar itu. Gitu loh. Berhenti di situ aja. Kalau nggak benar ya aturan dilaporin. Harusnya dilaporkan. Loh iya fitnah. Loh itu institusi KPK. Dan itu nggak pernah terjadi zaman berapa presiden. Jokowi harusnya mengklaim Agus Raharjo fitnah, melakukan fitnah. Itu yang kubilang tadi, menyederhanakan kasus-kasus besar, mensepelekan sesuatu yang sangat serius. Jangan ditiru Prabowo. Bahaya. Itu ilmu siluman itu. Iya, tapi belum. Sudah, tapi Kok tanya saya? Lu mau tanya siapa lagi? Enggak yang kayak gitu-gitu. Janganlah, doaku janganlah Prabowo meniru. Iya kan? Kelakuan dia, tipu-tipunya, bohong-bohongnya. Seharusnya kalau dari background Pak Prabowo nggak mungkin begitu tuh Bang. Itu harapan kita. Loh, aku sendiri contoh bagaimana aku ditipu bulat-bulat, dibohongi bulat-bulat oleh Jokowi. Terharulah kita, wah kontinuitas kepanjangan lah, partai kita beruntung lah, siapa Ganjar gitu loh. Oh dia pun paten pula semangat dia. Mau ngajak aku bukan main. Bagaimana mempengaruhi Mega, bagaimana mempengaruhi Puan Maharani. Pak Panda kan senior, orang-orang fraksi semua dengar Pak Panda. Begitu. Kayak bemo, staynya ke kanan dia belok ke kiri. Dia ke Prabowo dia gak kasih tahu kita. Sedih betul ya Bang. Waduh. Orang yang kita tulus, beri hati dan kepercayaan, tiba-tiba nikam kita dari belakang. Etika apa itu? Moral apa itu? Dan tidak ada benefit, keuntungan material yang kita nikmati dari dia. Nggak ada. Sama dengan sekarang dengan Prabowo. 2 kali saya bantu dia. 2 kali saya tolong kasus-kasus besar loh. Dalam hidup dia. Nggak ada itu. Kredit 100 miliar. Saya minta tolong sama dia. Minta bantuan sama dia. Selain rasa bangga Abang sebagai sahabat itu yang lebih mahal. Sampai bangga, sampai sekarang dia kepanggil aku Bang Panda sama Prabowo gitu loh. Tapi tidak pernah saya susahkan pikiran dia untuk kemudian mencari sesuatu buat aku. Nah, gitu loh. Itulah bukti penghormatan Abang terhadap sahabat Abang. Iya dong, iya. Dengan cara dengan cara etika gitu.
Satu hal yang penting dan kemudian berkembang menjadi bola gila dalam informasi, karena ketidakjujurannya Jokowi memberitahukan kepada Ibu Mega, terakhirlah ke saya, bahwa dia berubah, tidak lagi dengan Ganjar, tapi sekarang dengan Prabowo. Itulah menjadi sumber yang dimanfaatkan dia dengan kelicikan itu, mengadu domba antara kemudian Prabowo dengan Mega, Gerindra dengan PDI. Seakan-akan mau mencegah, tidak setuju, dan segala macam. Inilah menjadi snowball, bola salju yang berkembang sedemikian rupa dan dinikmati oleh Jokowi. Dinikmati betul. Dan kemudian dia berhasil meraih simpatisan-simpatisan daripada siapa? Jadi PDI selama ini, simpatisan Mega, berhasil dia mempengaruhinya, dan kemudian seakan-akan dia korban. Oh, di situ licik ya, di situ jagonya dia memainkan itu. Jadi dia sengaja bohong, sengaja tidak mau cerita terus terang, dan dari situ dia mendapat keuntungan besar. Kepala Mega dengan kepala Prabowo dibenturkan. Wah, itu betul-betul masterpiece, jago itu dia. Dan itu kemudian terasa di lapangan. Seakan-akan karena kita tidak setuju dengan Prabowo, tidak setuju dengan Prabowo, maka kemudian kita tidak setuju dengan Gibran. Disitulah lihainya dan liciknya permainan daripada Jokowi. Belakangan kita baru sadar. Kita cuma lihat luarnya saja. Kok apa sih sulitnya ngomong ke Mega? Dia minta anaknya jadi wali kota di Medan kok bisa. Dia minta anaknya jadi wali kota di Solo kok. Apa sih sulitnya? Tapi memang sengaja dia berbohong. Sengaja dia tidak ini. Apa sih sulitnya dia ngomong ke saya? Begitu mudah kami ketemu, begitu gampang berkomunikasi. Gitu loh. Jokowi satu ketiga malah sampai mengatakan kepada ajudannya, ada 2-3 orang, kalau Papa Anda mau ketemu jangan lebih dari 4 hari. Ya, atur, cepat ketemu dengan saya. Itu terjadi. Ya kan? Jadi, tidak ada alasan komunikasi, maksud saya. Tapi lama-lama kita menyadari, oh, Jokowi ini bukan bodoh. Licik iya. Kenapa saya katakan licik? Berhasil dia, tanda kutip, mengadu domba Mega dengan ini, Prabowo. Seakan-akan kemudian Mega ditikam, diam-diam, kemudian Prabowo main sendiri tanpa komunikasi. Waduh, itu jagolah dia. Jagolah dia untuk hal itu. Tapi sekarang sudah mulai sadar. Kita terus terang dibenturkan seakan-akan ini gitu. Dan indikasi terakhir yang membuat satu perubahan yang Prabowo tidak mudah lagi diperalat oleh Jokowi, waktu kasus keputusan MK yang terakhir. Gitu loh. Di situ harga diri dan karakter Prabowo menonjol. Berhenti. Kurang apa itu? Udah Kim dan mayoritas sekarang udah tinggal dikte. Robah itu keputusan daripada MK. Gitu loh. Nah, ini sudah awal yang baik dari dia ke depan. Gitu loh. Itu aja yang perlu kita tahu sampai sejauh mana sebenarnya permainan dia, keahlian dia, kelihayan dia, dan kita tidak bisa abaikan, anggap enteng. Dia memang pemain dalam soal tipu menipu, gitu loh. Dan punya keahlian tersendiri untuk ngibul, gitu loh. Ya itulah karyanya yang terbesar. Dia berhasil bohongi Mega,
Mega pun terharu. Sampai ke lapisan yang terendah. Berhasil pula nipu Panda. Yang diajak dia berkali-kali diskusi. Iya, ini aku bukan fitnah. Bukan juga nambah-nambahin. Bukan juga dramatisasi. Aku berkali-kali. Mas Panda bagaimana Ganjar? Mas Panda bagaimana supaya Ganjar? Mas Panda. Berkali-kali. Bisa seperti angin lalu, bisa seperti kayak tidak pernah ada apa-apa, bisa seperti ini, bisa kita jadi bego. Apa iya? Betul nggak Jokowi waktu itu ngomong ke saya? Apa iya? Apa iya? Wah di situ jagonya dia, waduh, harus diakui lah, ya untuk bagian tipu menipu belajarlah dengan dia, gitu deh saya. Ini podcast ini langsung ada ide judul Bang Arif. Apa tuh? Presiden Prabowo, ini aku, rakyatmu. Dengarkanlah kami, kira-kira seperti itu harapan. Luar biasa. Iya. Bah, demikian podcast bersama wartawan senior dan politisi senior Bang Panda Nababan. Pendalaman dari podcast sebelumnya, keteladanan dan juga kesederhanaan dan juga komitmen upaya pemberantasan korupsi dari presiden kita sekarang Prabowo. Bang Panda, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita akan lebih dalam lagi close Bang ya. Ini baru halaman 135 Bang. Dari ratusan lagi. Buku kepemimpinan. Iya. Masih panjang kita ngomongin tentang Prabowo berarti Bang ya. Iya. Selanjutnya. Tunggu penonton pemirsa Keadilan TV, kita akan bahas lagi tema-tema menarik langsung dari Bang Panda Nababan. Yang belum subscribe silakan subscribe Keadilan TV. Dan juga terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.